Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Suatu berkat yang indah, kita kembali dapat berjumpa dalam program Renungan Pagi untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini. Mari kita menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat pagi ini dalam keadaan yang baik. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau mempertemukan kami dalam program Renungan Pagi ini untuk kami sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini
kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul Iman yang Bertumbuh. Mari kita baca ayat pokok kita, yaitu dalam Lukas 13 ayat 18 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nas ini Tuhan Yesus membentangkan suatu perumpamaan bahwa kerajaan Allah seumpama biji sesawi yang ditaburkan orang di kebunnya. Dalam Markus 4 ayat 31 dijelaskan bahwa biji sesawi adalah biji paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Lalu firman Allah katakan biji itu tumbuh besar dan menjadi pohon, sehingga burung-burung bisa bersarang pada cabang-cabangnya. Tuhan Yesus menggambarkan ukuran biji sesawi yang sangat kecil, lalu berkembang atau bertumbuh menjadi pohon. Ia menekankan perbedaan antara kecilnya biji dan besarnya pohon dengan sangat jelas atau kontras. Perumpamaan itu merupakan gambaran kerajaan Allah yang dinyatakan melalui kehadiran dan pelayanan Yesus yang semula dianggap sepele dan diragukan oleh para pemimpin Yahudi karena Yesus tampil bukan sebagai seorang raja yang berkuasa, namun banyak orang yang kemudian mengalami kuasa kerajaan Allah itu melalui pengajaran dan mukjizat yang Yesus lakukan. Demikian juga dengan pengajaran atau firman Tuhan yang ditaburkan dalam kehidupan kita saat ini. Firman Tuhan itu mengandung janji, jaminan, keselamatan, dan kasih Allah sebagai anugerahnya yang ditujukan kepada manusia. Namun seringkali kita menganggapnya tidak berarti, menganggapnya tidak penting, hanya sepintas lalu. Bahkan banyak orang yang menyepelekan firman Tuhan yang Tuhan taburkan dalam kehidupan manusia. Menganggapnya remeh, sama seperti biji sesawi yang kecil yang seringkali tidak diperhitungkan. Firman Tuhan seolah-olah hanya sebatas cerita, pengajaran, dan hal yang bersifat teori saja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dikatakan, iman kita timbul ketika mendengar firman Tuhan. Iman kita timbul saat firman Tuhan itu direspon dengan sikap yang benar. Pendengaran yang dimaksud di dalam ayat ini tentu bukan hanya sekedar mendengar seperti kita mendengar suara atau bunyi, misalkan alunan musik, suara motor, suara kereta, dan lain sebagainya. Pendengaran yang dimaksud di sini dalam bahasa aslinya adalah mendengar, mempelajari, menaati, dan mengerti. Maka di saat kita mendengar, mempelajari, menaati, dan mengerti akan firman Tuhan dengan sesama, maka akan menimbulkan iman yang membawa dampak dan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kita. Matius 17 ayat 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya dibutuhkan iman sebesar biji sesawi, yaitu benih terkecil, untuk dapat menghadirkan kuasa Allah yang sangat besar di dalam hidup orang percaya. Allah menghendaki kita untuk percaya dan mengandalkan Dia di setiap waktu, sepenuhnya agar kuasanya menjadi nyata dalam hidup kita. Saya tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika iman sebesar biji sesawi tadi bertumbuh menjadi pohon. Mari kita sama-sama terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus setiap hari. Demikian renungan firman Allah
pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu mengenai kerajaan Allah yang seumpama biji sesawi dan tumbuh menjadi pohon. Demikian juga kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, iman sebiji sesawi itu mempunyai dampak dan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ketika kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini, dan kami percaya Tuhan bekerja dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan biarlah kami juga diberikan kekuatan untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, jadikan kami berhasil, dan jadikan kami tetap menjadi orang-orang kepercayaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk renungan pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam